Halo guys, kita dari kelompok 5 Bahasa Indonesia bakalan bikin vlog yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Tentunya kalian masyarakat Indonesia pasti tahu kan, Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kekayaan budaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda budaya, suku, dan agamanya, tetapi tetap satu jua, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang telah dikeluarkan jauh sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut sampai sekarang masih terus dijaga demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Bahasa juga menjadi salah satu alat berkomunikasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter. Nah, bahasa Indonesia berperan sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia, sehingga harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukannya secara baik dan benar. Nah, bahasa juga diperlukan dalam kehidupan sosial agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Tetapi seringkali kurang diperhatikan dalam pengucapan maupun penulisannya. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Sering kali kita jumpai orang yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia masih menggunakan pengucapan yang tidak baku. Bahkan bahasa Indonesia seringkali dicampur dengan bahasa daerahnya sendiri. Pada kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Misalnya saat sedang berkomunikasi formal, masyarakat masih sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya. Maka, bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu tergantung di mana lingkungan dan budaya yang ditempatinya yang menjadi kebiasaannya sehari-hari. Hal ini sulit dikembalikan ke bentuk yang sebenarnya, karena sudah mendarah daging dan dari seseorang tersebut. Tetapi, jika ada keinginan pasti akan bisa untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baku dan formal dengan cara kita sering latihan untuk berbicara formal saat berbicara dengan orang lain. Penggunaan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya. Namun, saat berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku daerah dengan kita, alangkah baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, alangkah baiknya kita tidak mencampur bahasa kita dengan bahasa daerah. Selain itu, karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah, seringkali para pelajar kurang mengerti tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan benar, sehingga tidak sedikit para pelajar yang mendapatkan nilai kurang memuaskan pada pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, masyarakat sering mencontoh penggunaan bahasa yang ditayangkan di media massa seperti tayangan sinetron. Hal itu membuat masyarakat menganggap bahwa bahasa yang ditayangkan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Padahal kenyataannya bahasa tersebut tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Untuk itu, solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan menerapkan 4 aspek keterampilan berbahasa dengan baik. Yang pertama, yaitu dengan menyimak bahasa di lingkungan sekitar kita. Orang pertama yang dapat mengajarkan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia adalah orang tua kita. Meskipun kebanyakan orang tua menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, namun bahasa Indonesia tetap penting diajarkan untuk anak. Jadi, dalam hal ini, orang tua juga berperan penting dalam mengajari anaknya berbahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Kemudian yang kedua, sering berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Lalu yang ketiga, banyak membaca buku, majalah, atau media elektronik lainnya untuk menambah kosakata dalam berbahasa kita.
Hingga yang terakhir, yang keempat, yaitu menulis karangan atau karya ilmiah lainnya yang membuat kita terbiasa dalam menulis menggunakan bahasa sesuai kaidah yang benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi serta berinteraksi antar satu dengan yang lainnya. Dengan bahasa kita juga dapat mencerminkan kepribadian serta karakteristik seseorang. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mengajarkan berbahasa yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Selain itu, bahasa daerah juga dapat dijunjung tinggi sebagai sebuah budaya dan juga dapat dilestarikan namun tidak dengan penggunaannya bersamaan dengan bahasa Indonesia. Dikarenakan penggunaan bersamaan tersebut dapat mengurangi maupun menambah makna dari kata itu sendiri. Dengan hal ini kami ingin mengajak kepada para penonton untuk menambah keinginan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, juga beretika dan mengurangi penggunaan bahasa daerah bersamaan dengan bahasa Indonesia dikarenakan hal-hal yang sudah disebutkan dan juga dapat menyinggung beberapa suku yang memiliki kata yang sama namun pengertian yang berbeda. Sekian dari kami, terima kasih.